itu bukan satu tiba-tiba peristiwa yang tiba-tiba ya. Mestinya juga harus dievaluasi interaksi sosial di dalam lingkungan sekolah itu. Karena saya dengar, yang saya baca adalah ini kaitannya dengan geng kan ya, kelompok siswa. Ya, ini menjadi bagian dari perilaku, kecenderungan perilaku mereka yang berkelompok ngegeng seperti itu adalah diantaranya bullying. Jadi yang mesti harus dievaluasi sebenarnya bukan sekedar peristiwa itu, tetapi keseluruhan interaksi di lingkungan sekolah itu. Jadi sekolahnya tidak termasuk kategori sekolah ramah anak, sekolah yang aman buat anak. Misalnya seperti itu. Buktinya bisa membiarkan terjadinya geng-geng, bisa terjadi pembulian. Ya, saya adalah di sekolah anak saya komite anti kekerasan dan bullying. Ya, ada hal sedikit saja seperti itu akan dilaporkan kepada komite dan kemudian diperiksa, diberi sanksi dari yang teringan sampai yang terberat. Artinya sekolah tersebut akan dapat sanksi juga gitu? Ya harusnya seperti itu. Ya, saya kira ini harus menjadi perhatian pihak terkait. Kok bisa di zaman sekarang masih terjadi hal-hal seperti itu, gitu ya. Sehingga sepertinya sekolah tidak ikut menciptakan atmosfer yang aman dalam lingkungannya sehingga membiarkan terjadinya geng-geng itu. Karena ini kan anak-anak dengan anak-anak. Kalau secara prinsipnya dari segi hukum tidak ada anak yang salah. Yang salah adalah kurang pembinaan orang tua. Karena ini terjadi dalam lingkungan sekolah, kurang pembinaan dari pihak sekolah. Gitu. Jadi mesti harusnya di kesana larinya gitu ya, evaluasinya gitu. Sekali lagi karena kontrol dari sekolahan ya, karena ini geng ini termasuk sudah 7 tahun lah berjalan gitu. Ya apalagi sudah 7 tahun kok dibiarkan gitu. Kok tidak ada tindakan yang mencegah hal itu. Ya, jadi kalau secara dari segi hukum, kalau orang membiarkan terjadinya suatu keadaan terlarang, maka orang itu ikut bagian dari keadaan terlarang itu. Gitu. Jadi kalau sekolah membiarkan hal itu, maka sekolah juga harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa itu. Gitu. Karena sekali lagi ini anak-anak itu tidak salah. Yang salah orang dewasa yang tidak cukup melakukan pembinaan terhadap dia, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya kan? Jadi pihak orang tua, pihak sekolah mestinya harus ikut ambil bagian bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Jadi jangan semata-mata disalahkan anaknya. Jadi harus dilakukan evaluasi supaya peristiwa ini tidak terulang, tidak terjadi pada anak-anak lain, dan juga kemudian ada perlindungan dan pelayanan yang cukup terhadap korbannya. Dan ini satu hal yang tentu menjadi menarik perhatian karena melibatkan selebritis kan gitu. Iya, betul. Orang tuanya mungkin selebritis gitu ya. Coba anak-anak kampung biasa, pecah bibirnya nggak jadi persoalan kan gitu loh. Nah ini padahal sebenarnya ini sesuatu hal yang perlu sekali mendapatkan perhatian. Karena masa depan kita itu ya apa yang kita lihat sekarang. Masa depan anak-anak ini yang belum jelas. Pak, bisa dibilang ini jilid keduanya Mario Dandi. Apakah benar ya? Banyak yang asumsi seperti itu. Karena ini berita bullying kembali terulang kembali dari anak-anak yang punya tokoh lah. Orang dewasa. Gitu loh. Jadi tidak bisa kita melihat bahwa ini ada problem orang tua yang harus ikut bertanggung jawab ya. Tapi memang hukum kita jadi aneh gitu ya. Anak yang berantem lalu orang tuanya disidik korupsi. Tiba-tiba gratifikasi. Bagi saya aneh gitu loh. Karena itu orang dewasa. Dia sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sedangkan kasus yang terakhir ini adalah terjadi di lingkungan sekolah kan gitu oleh anak-anak. Berarti ada hal yang kemudian kurang diperhatikan dari pihak sekolah itu. Ya, kenapa membiarkan tadi geng-geng itu berkembang katakanlah seperti itu dan kemudian mengarah kepada hal yang negatif. Harusnya kan kelompok-kelompok siswa itu adalah berdasarkan pada kegiatan ekskul. Ada kelompok menari, ada kelompok sepak bola, ada kelompok macam-macam. Jadi mereka berkelompok berdasarkan minat, hobi dan seterusnya. Harusnya begitu. Nah, ini geng-geng ini hubungannya apa? Kan gitu loh. Apakah ada hubungannya dengan minat, olahraga tertentu, seni tertentu? Kalau nggak ada, ini adalah seperti
kelompok-kelompok geng menjadi problem di Amerika tahun 70-an 80-an ya gitu. Jadi kita bisa baca literatur di sana bagaimana mereka mengatasi hal itu, terutama dalam hubungannya dengan rasial ya, khusus kulit putih dan kulit hitam. Di kita kan nggak ada, Sunda, Jawa sama saya orang Sumatera sama aja kulitnya. Jadi nggak ada sebenarnya hal-hal yang harus terjadi dalam bentuk hubungan-hubungan geng seperti ini. Oke. Tambah. Oke.